uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa Bang? Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Iman yakni Al-Karamah wa Muhtaramah Al-Ustazah Ayu Ridho. Yang saya hormati Wakil Majelis Taklim Nurul Iman yakni Al-Karamah wa Muhtaramah Al-Ustazah Haja Sanawiyah. Dan yang saya hormati pembimbing dariah kami yakni Al-Karamah wal Muhtaramah Al-Ustazah Gadrina Alfi MAG, serta ibu-ibu dan teman-teman dari saya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat berkumpul di majlis perkumpulan. Salawat berkah dan salam semoga kita selalu mempahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi yang suci, yang kesuciannya disucikan oleh Allah yang Maha Suci, Nabi yang tak pernah menjogja, namun namanya selalu dipuja-puja, Nabi yang tak pernah ke Batu, namun namanya selalu bercakap-cakap, Nabi yang tak pernah berhati, namun namanya tidak pernah batu. Yang berkah beliau adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tema pidato saya yang berjudul Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup umat Islam. Ibu-ibu yang saya cintai, kita sebagai umat beragama Islam haruslah senantiasa berpegang teguh apa yang telah diperintahkan dan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagian dari kita masih ada yang Allah dalam membaca Al-Quran, karena kebanyakan orang kadang membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Akan tetapi hal yang miris yang terjadi pada umat Islam saat ini adalah banyak yang menjadikan mushaf atau Al-Quran sebagai pajangan di rak buku mereka. Mushaf yang ditaruh semakin banyak debu yang menempel, saking lamanya mushaf itu tidak disentuh apalagi dibaca. Maka dari itu, marilah sama-sama kita baca Al-Quran, hayati Al-Quran. Jangan Al-Quran dibuat mainan, jangan Al-Quran dibuat pajangan. Karena Al-Quran bukanlah mainan, Al-Quran bukanlah koran, Al-Quran bukanlah kertas, melainkan Al-Quran adalah kitab suci kalau Allah. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Bu, saya mau nanya Bu, ibu-ibu udah pada baca Al-Quran belum hari ini? Ya. Nah, yang belum Bu, baca Al-Quran Bu. Karena kalau kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan 10 pahala kebaikan. Malaikat mencatatnya Bu, bukan satu ayat Al-Quran, melainkan satu huruf yang kita baca, kita akan mendapatkan 10 pahala kebaikan. Bayangkan Bu, kalau kita baca tiap hari minimal 1 halaman saja Bu. Bayangkan aja kalau misalnya 1 halaman itu terdapat 100 huruf, maka 1000 kebaikan yang akan kita dapat. Amin. Ibu yang hari ini belum baca Al-Quran, jangan lupa Bu, baca Al-Quran ya. Karena kalau kita tidak baca Al-Quran, niscaya kita pasti akan rugi dunia akhirat. Rugi, sibuk bekerja, pagi-pagi, pulang malam, lupa membaca Al-Quran. Rugi, sibuk, pintar ilmu IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tidak bisa membaca Al-Quran. Rugi, bisa membaca Al-Quran, tapi tidak pernah mau untuk membaca Al-Quran. Rugi, bisa membaca Al-Quran, tapi tidak pernah mau untuk mengajarkan Al-Quran. Rugi sekali dunia akhirat. Mengapa saya mengatakan rugi? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Yang artinya, bacalah Quran, sesungguhnya ia akan memberikan syafaat di akhirat nanti bagi pembacanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Maka dari itu, marilah sama-sama kita baca Al-Quran, hayati Al-Quran, dan semoga kita semua dapat termotivasi dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana syairnya tentang Al-Quran, agar kita semua mau untuk membaca Al-Quran. Yang tahu boleh ikutin Bu, yang tidak tahu boleh mendengarkan dan menghayati. Adapun syairnya yang berbunyi, Salatullahi wassalam ala man uriyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uriyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Dengarkanlah kata Nabi, perintahnya kita turuti sebaik-baiknya seorang abdi. Belajar mengajar kitab suci, bacalah selalu Bismillah jika dari awal surah selain surah Baqarah, karena tak ada sunnah. Bacalah Quran dengan tertil, bacanya sambil memikir akan kata malaikat Jibril, bawa Rahman bagi berzikir. Salatullah